Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Bas? Waalaikumsalam. Gimana Kak Bobo? Kabar? Sehat semua, Bas, di sana, Bas? Ya, baik-baik. Alhamdulillah. Sehat, insya Allah. Alhamdulillah. Ini, gimana nih Kak Bobo? Kenapa? Di mana ini? Di rumah? Oh, lagi di rumah. Online ya sekarang ya? Sekarang sebenarnya sih offline, Bas. Gitu, cuma ini karena Omikronnya ya. Omikronnya meledak di sini. Jadi akhirnya minggu ini diputuskan untuk online ya. Harusnya udah offline gitu, praktikumnya. Kalau teori masih online kita gitu. Ini kan bikin gimana caranya biar meminimalisir kontak ya gitu. Jadi ya paling yang di online ya teori. Itu ya. Sama sih. Di sini juga lagi tinggi nih, tapi tetap offline. Beda lah, di sana kan researcher. S2-nya ini kan ya researcher ya, Bas? Ya, by research. Yoi, mantap lah. Oke, kita mulai aja. Ya, apa Karena aja sudah nih bosan dengan tema kuliah, kita sekarang mulai Pharma tema? Education. Yoi. Oh, kirain ini Manchester United. Biasanya tadinya nih mau pakai Glory United nih, cuma lagi dicuci. Walaupun sedang terpuruk. Siap-siap. Oke, teman-teman, kita mau ngebahas tentang ini nih. Kuliah di inilah ya, di luar negeri itu gimana gitu. Nah, salah satu narasumbernya di sini sudah hadir Basit ya. Atau kalau misalnya anak futsal bilangnya Bastian. Asik. Oke, yang pertama mungkin ini pasti pada inilah bertanya-tanya. Sebenarnya beasiswa ke Jepang waktu itu Basit cara dapatnya gimana sih? Oh gitu ya. Mungkin ini perkenalan dulu kali ya. Ini jadi Oke, boleh. Kan semuanya, nama saya Abdul Basit Fitroni, bisa dipanggil Basit. Sekarang S2 di Okayama University di pedesaan Jepang ya, bukan di metropolitan. Itu seperti itu. Jadi ini ya, apa namanya? Cara diminta sharing ya untuk beasiswa atau sharing kuliah di Jepang. Sebenarnya waktu itu nggak beasiswa Kak Bowo. Gitu. Ceritanya jadi waktu itu tahun 2019 ya, dapat tawaran dari salah satu dosen farmasi, Bu Burani waktu itu. Oh, Itu berani. waktu itu ada profesor yang di Jepang nih, ini apa sedang cari. Oh, ya udah diambil aja karena waktu itu udah pikir harus tahun ini atau tahun depan maksimal harus sekolah gitu, meskipun di dalam negeri gitu. Terus nyoba tuh Max beasiswa waktu itu yang paling dekat buka itu Max, namanya Max G2G, government to government. Jadi Max itu kan ada dua ya, ada G2G, ada U2U. Kemudian bedanya apa tuh, Bas? Apa? G2G sama U2U bedanya apa? Oh, bedanya kalau G2G itu biasanya seleksinya ada di bulan April atau Mei. April itu biasanya sudah buka pengumumannya. Itu ada di website Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa coba ini ya, cek. Nah, itu ada berkas persyaratannya. Seperti itu. Nah, nanti berkasnya sama sih antara G2G dan U2U. Bedanya G2G itu daftarnya ke kedutaan. Seperti itu. Nah, nanti dari kedutaan akan screening berkas. Dari screening berkas itu nanti ada wawancara dan tes seperti itu. Nah, kemarin tuh dari seleksi dokumen ya nggak lolos seperti itu. Itu ini dari contoh suksesnya ada ini gitu. Jadi nanti dari G2G setelah proses itu screening dokumen baru ada tes.
Itu tesnya itu dalam bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Tapi kalau bahasa Jepangnya nggak tahu, ya udah bisa dikosongin aja gitu, seperti itu. Kemudian kalau lolos tahap selanjutnya itu baru tahap ada interview, seperti itu. Interview, setelah interview nanti baru pengumuman. Nah, setelah pengumuman itu kita dikasih waktu untuk bisa apply kampus di 3 kampus. Tahu saya ada 3 kampus ya yang bisa di-apply seperti itu. Nanti biasanya G2G ini kedatangan di bulan Maret, bulan April ya. Kan Jepang ada apa spring sama fall ya, mungkin umum kalau di luar negeri. Jadi itu April sama Oktober. Nanti kedatangannya bisa di bulan April seperti itu. Gitu. Nanti milih kampus dulu. Nah, kalau U2U itu ini kita kontak sensei dulu di profesor atau sensei, terus kita ya ini kenapa tertarik daftar di lab beliau, ya inilah agak ya perkenalan dikit dengan CV gitu seperti itu. Atau misalkan kita sudah ada kenalan alumni Jepang yang ada di yang sudah kembali ke Indonesia, mungkin bisa dihubungkan dengan sensei yang dikenal tuh lebih mudah tuh untuk membalas ya, seperti itu. Nah, kemudian nanti apply. Jadi nanti saya ini, tapi saya tidak punya beasiswa dan sebagainya. Saya mau apply beasiswa Max, apakah U2U, apakah ada peluang? Nah, nanti ada interview, tapi ada pengumpulan berkas dan interview. Tapi pengumpulan berkas dan interviewnya itu dari pihak kampus, seperti itu. Nah, itu namanya U2U. Nah, kalau misalkan sensei-nya itu sensei-nya itu merespon tuh, biasanya insya Allah sih bisa lolos ya. Biasanya banyak juga yang dibantu sama sensei-nya gitu untuk berkas dan sebagainya, kan butuh research plan dan sebagainya gitu ya. Gitu. Nah, kemudian nanti ada seleksi universitas, wawancara gitu. Nah, nanti ya wawancaranya terkait dengan riset. Terus baru habis itu diterima. Begitu alurnya kalau G2G, dan bedanya antara G2G dan U2U. Nah, bedanya di Jepang itu ada namanya research student yang membedakan dengan kampus lain. Kalau di Max, daftar Max tuh dia kebanyakan ya, terutama kalau S2 ya. Kalau S3 kemungkinan bisa langsung, jadi keterimanya sebagai S3. Tapi kalau S2 itu biasanya keterimanya itu sebagai research student dulu. Gitu. Itu yang membedakan Jepang dengan yang lain. Nah, research student ini non gelar ya. Jadi kita nggak dapat gelar apa-apa, tapi kita dapat pengalaman ya, semacam matrikulasi. Seperti matrikulasi. itu. Ya, jadi selama ada periodenya itu 6 bulan sampai 1 tahun, tergantung dari sensei di lab, seperti itu. Nah, selama 6 bulan itu kita macam-macam sih, ada beberapa kasus yang ya udah cukup belajar persiapan buat nanti ujian masuk S2, ada juga. Tapi ada juga yang disuruh belajar bahasa Jepang, ada juga yang disuruh belajar buat ya udah langsung terjun ke lab-nya aja, pengenalan alat, pengenalan risetnya, seperti itu. Terus habis itu ini 6 bulan sampai 1 tahun ya waktunya. Nah, terus baru masuk ujian nanti. Sebelum 6 bulan itu nanti interview tuh buat masuk S2, seperti itu. Tapi interviewnya itu semacam formalitas mungkin ya gitu. Itu ada juga yang di beberapa kasus yang interviewnya beneran nggak lolos beneran, seperti itu ada juga. Gitu. Tapi jarang dengar langsung gitu, taunya dengar cerita pengalaman di internet aja, seperti itu. Yang interview terus lolos, dan baru lanjut S2, nanti beasiswa Max-nya bisa lanjut, seperti itu sih. Nah, tapi yang sebelumnya dibayar sama Max nggak berarti, Bas? Nah, kasus saya karena nggak lolos sama Max, akhirnya sama senseinya bilang, udah kamu tetap berangkat aja. Nanti
beliau punya hibah ya, dana hibah grant, research grant ya. Nah, dibayar dari situ. Skemanya skema research assistant, istilahnya RA atau TA. Jadi ada skema research assistant atau teaching assistant. Itu. Jadi saya berangkat. Nah, tapi kelemahannya research student itu kan harus ada tuition fee ya, uang pendaftaran. Ya, tuition fee. Ya, itu jadi bayar sendiri gitu ya. Tuition fee-nya itu di luar tanggungan ya berarti ya. Tapi biaya Si hidupnya sensei. itu biaya hidupnya dari situ, dari research assistant. Itu besarannya sih setengahnya max sih, nggak besar, cukup buat hidup sendiri. Kenapa waktu itu jadi belum bawa istri dulu, itu alasannya itu. Seperti itu, research assistant sama teaching assistant ya, itu ya semacam ini ya, part time ya, Aruba itu. Nah, kemudian selama 6 bulan tuh di sini, terus habis itu masuk S2, sama prosesnya, wawancara, interview ya, interview sama tes tulis, seperti itu. Interview sama tes tulis, ada tes tulisnya berkaitan dengan riset. Nah, kasus saya sih waktu itu riset studentnya itu langsung disuruh dikenalkan lah, semacam matrikulasi, nanti kamu akan mengerjakan ini, seperti itu. Dikasih seperti itu sih. Gitu. Di pengenalan alat gimana bikin nanopartikel yang benar. Seperti itu langsung penggunaan alat, sama ya ujiannya wawancara dan tes itu. Kemudian langsung masuk kuliah S2 di April 2020 masuk. Jadi berangkatnya Oktober 2019, terus 6 bulan research student, April 2020 mulai master student. Oke. Paham. Wah, ini menarik ya, teman-teman nih. Saya juga baru ngeh nih. Saya belum sempat baca-baca tentang Max ya. Karena ya begitulah. Iya, Max itu. Oke. Oh, berarti kalau orang Indonesia di sana tuh berpeluang besar nggak sih? Maksudnya sensei di sana tuh punya, ya dalam tanda kutip, senang lah gitu punya mahasiswa Indonesia. Atau sama aja gitu, ya profesional aja gitu. Itu tergantung sih. Beberapa kampus tergantung senseinya, preferensi senseinya gitu. Kalau ada punya pengalaman buruk, biasanya nggak mau lagi. Tapi kalau misalkan pengalamannya bagus, tuh biasanya mau terus tuh. Gitu. Kayak ada di Okayama ini, di salah satu lab pernah dapat cerita gitu, saya lebih suka untuk nerima mahasiswa Indonesia dibandingkan mahasiswa lainnya, karena mahasiswa Indonesia itu istilahnya tahan banting ya. endurance-nya tingginya, disuruh ya? apa itu mau gitu. Itu seperti itu. Daya tahannya tinggi seperti itu. Gitu. Jadi coba bisa dicari sih, biasanya di lab itu biasanya ada juga sih data alumninya yang pernah di sana atau kenalan orang Indonesia, biasanya mau menerima orang Indonesia. Dan menerima mahasiswa asing kan buat reputasi lab-nya jadi bagus kan, reputasi lab. Begitu ternyata. Iya. Itu termasuk beasiswa Max, misalkan ada beasiswa Max gitu, atau mahasiswa beasiswa Max terutama itu, beliau para senseinya ini juga pasti fight buat ngasih yang terbaik buat mahasiswanya ini gitu. Jadi diurusin, terus habis itu dipastikan itu benar, karena kalau dibayarin Max kan terkait juga reputasi beliau kan. Misalkan lulus telat gitu, lah ini beasiswa Max kenapa nih senseinya nggak bisa buat ini, kayak gitu sih. I see. Oh, berarti sebenarnya berarti penting juga bagi si sensei-nya ya. Berarti kalau misalnya telat tuh biasanya ada konsekuensi nggak sih bagi mahasiswanya sama bagi senseinya? Saya kurang tahu sih Kak Bo. Tapi lebih ke reputasi aja sih. Gitu. Reputasi ya. Reputasi. Semacam
sidang S2 kemarin kan presentasi akhir ya bulan Januari kemarin. Nah itu ya udah dibenerin sebenar-benar dikoreksi detail sama senseinya. Jadi pas presentasi ya tinggal lancarnya aja, nggak. Kalau di Indonesia kan sidang itu buat setelah sidang terbitlah revisi. Iya benar. Nah kalau di sini ini apa, revisinya banyak sebelum ini. Jadi tiap hari itu bisa berapa kali revisi. Tapi pas sidang ya udah, habis sidang presentasi itu ya nggak ada apa-apa gitu, karena revisinya udah sama senseinya. Udah selesai ya, udah selesai di awal. Enak sih ya sebenarnya. Oke, berarti menarik nih teman-teman nih. Berpeluang juga nih di Okayama nih. Tadi dengar Basit bilang bahwa cukup banyak sensei yang istilahnya seneng lah punya mahasiswa orang Indonesia. Jadi teman-teman terbuka nih buat Okayama. Ya. Buat S3 terus. Kalau S2 itu ini apa namanya, harus siap nanti kuliahnya dalam bahasa Jepang. Oh, aduh, berarti harus kelas bahasa dulu, Bas? Atau gimana, Bas? Oh, ada dikasih pilihan. Jadi kelasnya itu pas kita masuk itu dikasih pilihan. Kelasnya itu sebenarnya cuma 3 bulan. Jadi kreditnya itu S2 itu 30 SKS ya, 30 kredit. Nah, 20 kreditnya itu mata kuliah, 4 kredit riset 1, riset tahun pertama, riset tahun kedua, terus 2 kreditnya itu presentasi akhir. Oh, berarti 24-42 ya? Ya, 24-42. Gitu. Terus 20-nya itu ada 10 mata kuliah, yaitu selesai dalam 3 bulan. April sampai Juni itu padat. Terus habis itu Juli sampai Agustus itu, Juli sampai September ya, itu mungkin ada mulai renggang-renggang ya, udah nggak banyak kelasnya. Nah itu kelasnya dalam bahasa Jepang. Karena kebanyakan S2 itu mahasiswanya itu mahasiswa Jepang, Nihonjin, seperti itu. Nah itu udah kemarin sih ya, COVID ini blessing in disguise gitu. Karena online kan, ya udah online, tinggal apa, screen cap slide-nya, terus habis itu pakai Google Translate atau Yandex bisa ngefoto itu. Oh ini apa sih yang dijelasin? Kayak iya, gitu. Kebantu ya. Terus ada juga disuruh belajar bahasa dulu, baru habis itu ambil kelasnya di tahun kedua. Tapi kemarin dari apa, kalau dari senior sebelumnya udah mau kelas bahasa berapa tahun pun nggak bakal, pasti beda, karena bahasa Jepang yang dia kelas bahasa Jepang itu bahasa Jepang buat kita survive sehari-hari, bukan survive buat kuliah. Seperti itu. Jadi tetap itu gitu. Tapi ya tinggal bilang aja ke senseinya kalau kelas offline ya, tinggal saya bisanya, saya ini apa, nggak, mohon maaf saya nggak bisa bahasa Jepang kayak gitu, bisanya bahasa Inggris tuh senseinya pasti open. Terus habis itu ya udah sebulan-bulan selanjutnya ya eksperimen aja sehari-hari. Oke. Oh iya, kalau gitu berarti sekarang Basit masuk labnya lab apa ya berarti ya, Mas? Penelitian tentang apa ini? Nama labnya itu, departemennya itu cell chemistry. Graduate school-nya itu medicine, dentistry, and pharmaceutical science. Apa tadi? Medicine, dentistry, and pharmaceutical science. Graduate school-nya itu. Tapi apa di ininya lebih ke kampus medical sih, bukan pharmaceutical. Oh, berarti Bu Rani juga waktu itu di situ ya? Kayak gitu juga? Bu Rani, iya di situ, Graduate School Medicine, Dentistry, and Pharmaceutical Science. Oh, berarti nggak sama kayak di kita ya? Kalau di kita kan ada KBI ya, ada teknologi farmasi yang bikin formulasi, kimia farmasi, terus biologi farmasi, sama farmakologi klinis dan komunitas. Jadi kalau di sana berarti gimana, Bas? Oh, untuk graduate school-nya ya. Nah, jadi mereka itu ada fakultas, ada graduate school kayak gitu. Jadi
apa namanya, ada fakultas, ada graduate school. Fakultas tuh ada banyak. Nah, graduate school itu di bawah fakultas tuh kayak beda gitu sih antara fakultas dengan graduate school. Jadi ada juga fakultas farmasi, tapi tapi kurang tahu itu. Jadi bukan sih. Nah, graduate school of medicine, dentistry, pharmaceutical science ini ada, jadi bagi lagi, ada yang medical, ada dentistry, ada public health juga kayak gitu. Itu agak membingungkan sih ini apanya. Iya, makanya. Mm. Saya juga bingung tadi dengernya. Tapi yang penting itu lab-nya aja sih. Ya udah lab up. Kan di sana Sensei itu punya ini ya, project ya Sensei. Biasanya di website beliau pasti ada tuh. Sekarang sedang mengerjakan apa. Ya udah itu kalau itu cocok ya di ini aja, meskipun engineering misalkan. Tapi ada juga tuh engineering tapi peminatannya biomedical engineering. Tapi penelitiannya ya ini apa namanya, terkait dengan kesehatan juga kayak gitu. Itu ada juga sih yang kayak gitu. Yang penting projectnya cocok aja. Sih. Oh, berarti kalau di sana teknologi farmasi ada nggak, Bas? Kayak bikin formulasi, bikin excipient, something lah. Di Okayama. Ada nggak sih senseinya ke arah situ? Kalau dicari mungkin ada, tapi lebih ke ini ya, di sini cross gitu, cross bidang gitu. Oh, multidisiplin gitu ya, Bas? Multidisiplin, betul. Kayak gitu. Jadi ini saya juga sehari-hari bikin nanopartikel juga ini. Wah, mantap. Di sana ini ya, pakai fasilitasnya mantap. Laktosom. Apa? Iya sih, laktosom. Apaan tuh, Bas? Laktosom itu laktos. Laktosom. Bukan. Laktosom. Apaan tuh, Bas? Laktosom itu semacam liposom. Jadi laktosom itu nanopartikel polymeric micelles ya, sama. Ada hidrofobik, ada hidrofilik, ada itu polisarkosin sama polyelactic acid isinya. Oh, makanya kemarin nanya tentang CMC ya? Nanya tentang CMC sama particle size distribution. Di sana PSA-nya ada ya, Bas ya? PSA itu apa? Particle size analyzer. Kan mau nggak mau ngelihat data potensialnya kan? Ada, pakai Malvern. DZ-nya. Oh, Malvern. Pakai Malvern. Wah, tajir ya. Mahal itu. Nyerah saya. Iya, ini apa? Jadi apa ya? Kira-kira dari Basit mungkin ada apa ya, tips dan trik mungkin ya bagi teman-teman nanti yang dari S1 nih mau lanjut S2 dulu gitu baru apoteker, ataupun teman-teman yang udah apoteker mau lanjut S2 nih, kira-kira biar lancar gitu kita punya planning S2 ke Jepang gitu. Kalau saya kan maunya S3, nanti mungkin pembahasan lagi. Sekarang gitu. Mungkin yang dari S1 ke S2 gimana? Kalau S1 ke S2. Kira-kira tips dan triknya gimana, Mas? Tips and trik. Nah, Jepang ini punya kelebihan sebenarnya. Bahasa Inggrisnya nggak perlu tinggi-tinggi. Itu. Jadi apa di tempat kalau daftar Max G2G ya, itu ada syaratnya itu ya, standar lah 6,5 tuh IELTS. Tapi TOEFL itu juga diterima. Even meskipun TOEIC itu diterima tuh. Tahu saya sih diterima. TOEIC. Wow. TOEIC itu diterima tuh. Coba kalau kemarin cek terakhir TOEIC itu diterima tuh. Dan TOEIC itu kan relatif lebih ini ya, terjangkau dan bisa dipelajari. Gitu. Bisa tuh TOEIC dan TOEFL tuh
bisa kalau tuh ya tapi bisa mungkin bagus karena itu jadi nilai plus ya. Itu bahasa nggak terlalu ini. Sama kalau ini kalau ada dosen yang pernah kuliah di Jepang itu sebaiknya dihubungkan ya, karena di sini itu beda, di Jepang tuh beda kan dengan di Eropa ya. Eropa itu kan oh ya udah kalau mau daftar kampus itu penuhi admission seperti ini kirim berkasnya nanti ada pengumuman seperti itu kan. Nah, itu kalau di Jepang mau S2 mau S3 itu harus menghubungi sensei. Itu sensei atau profesor yang dituju gitu. Nah, itu dan kalau misalkan ada penghubungnya itu enak ya. Nah, misalkan ini apa namanya? Udah dikenal kayak gitu. Jadi mungkin punya reputasi yang baik ya. Itu seperti itu dari punya kerjasama itu bisa membantu. Tapi kalau nyari sendiri juga bisa sih kayak gitu. Ada juga yang ngebales. Itu sih yang penting kontak sensei itu perkenalan, kenapa alasan untuk memilih gitu. Terus habis itu kita mau ke sana itu dengan apa? Misalkan butuh beasiswa, kita terang-terangan aja. Saya butuh beasiswa Max, apakah ada kesempatan kayak gitu? Apakah menerima mahasiswa ini? Tanya aja sambil kita ya sambil nge-attach CV kita lah, sama seperti kita ngelamar kerja aja. Seperti itu. Itu baru habis itu kalau senseinya udah oke, baru nanti udah membantu. Kalau senseinya itu tertarik dan butuh mahasiswa, insya Allah diperjuangkan kok. Kayak gitu. Gitu. Karena sensei kan di sini kayak ini ya, setengah dewa ya. Wah, saya kira itu ini cuma bualan doang. Ternyata bener ya. Mas sensei itu setengah dewa ya. Iya, maksudnya apa namanya, keputusannya itu menerima atau enggak mahasiswa itu sebenarnya bukan di waktu interview itu, tapi lebih tergantung ke senseinya ini. Senseinya. Dia serak atau enggak, kayak gitu, butuh mahasiswa atau enggak. Gitu. Jadi ini penting untuk itu. Itu S1 ke S2 sama ya ini umum sih ya. Kalau punya background dikit-dikit bisa bahasa Jepang atau tahu anime itu bakal membantu ya, menguntungkan ya, membantu itu terutama untuk kehidupan sehari-hari sih. Itu kalau senseinya bahasa Inggrisnya oke sih ya nggak ada masalah sih. Bahasa Inggris percakapan ya maksudnya. Percakapan. Oke. Oh, berarti kalau di anime itu bukannya kan kalau kita orang Jawa kan ada yang bahasa Jawa kromo, ada yang buat sepantaran, ada yang kasar gitu. Kalau di anime bukannya kasar ya, Bas ya? Oh iya, kasar gitu, kasar. Ya tapi apa? Ya seenggaknya tahu lah gitu, gitu. Iya sih, kasar gitu. Misal itu bisa membantu. Oke. Kemudian mungkin pada nanya-nanya juga nih, walaupun nggak ada pertanyaan di sini ya, karena cuma interview lewat ini aja ya, Zoom. Kalau biaya hidup di sana tinggi nggak sih, Bas sebenarnya gitu? Kalau dibandingkan, ya kan Bas udah pernah di Depok atau di Jakarta lah ya. Itu kira-kira perbandingannya gimana, Bas? Di hidup di sana? Kalau untuk biaya hidup ya sebenarnya sih relatif lebih tinggi ya, relatif lebih tinggi. Tapi kalau harga makanan sih beda tipis sih gitu. Beda tipis. Telur misalkan, telur di sini satu kotak, satu isi 10 itu berapa gram ya Kak Boe? Berapa kilo ya? Setengah kilo ya? Berarti 10 ya, setengah kilo lebih dikit lah. Setengah kilo lebih dikit ya, setengah kilo lah. Itu harganya yang paling murah itu 128 yen. Itu sekitar 20 ribuan.
20 ribu ya? Sekitar 23.000 gitu. Oh, Gitu. ya lumayan ya. Ya. Oke. Ayam Kemudian 2 kilo 100.000 sekitar. ayam 2 kilo. Gitu. Nah, gitu. Tapi Lumayan ya. Hampir sama lah kayak di sini, kira. ya mungkin kalau sendirian itu cukup sekitar 8. Kalau di kota yang kayak sini ya, di Okaya maksudnya bukan kota yang besar. Kalau sendirian 90.000, 60, 90.000 cukup. 90.000 yen itu 90.000 yen. kan beasiswa Max itu 140 misalkan. 140 ya. 144.000. Jadi dapatnya sekali sendirian 90.000 cukup. Tapi kalau sama keluarga ya bisa aja ya masih ada lebihnya dikit lah untuk 1 bulan. Itu yang banyak itu kan sebenarnya pengeluaran untuk apato ya. Apartemen. Itu berapa Bas kalau di sana kisarannya? Apatonya sendiri itu apato itu ada harganya sekitar 30.000 sampai 50.000 ya di sini. Itu tergantung size dan untuk keluarga atau enggak. Tapi kalau di Tokyo mungkin bisa lebih mahal lagi tuh. Bisa setengah beasiswa untuk apato. Ya Allah. Gitu. Berarti tuh ngabisin setengah lebih ya berarti ya? Setengah lebih dari biaya sendiri tadi ya? Mas tadi bilangnya 90.000. Kalau 90.000 itu tadi udah termasuk apato kalau hidup sendirian. Dan sendirian apa sama masak sendiri. Ya, di sini itu masak sendiri. Jadi kalau beli habis. Lebih mahal, iya. Lebih mahal lagi. Kayak gitu, masak sendiri. Berarti teman-teman kalau mau berhemat, kalau mau S2 atau S3 ke Jepang berhemat ya harus bisa masak. Gitu, biarpun laki-laki ya. Masak yang sederhana aja lah. Ya, yang pertama itu menghemat, yang kedua ini ya untuk yang muslim aspek kehalalan ya. Iya tuh, gitu. Benar tuh Bas, gimana tuh Bas? Diperhatikan. Nah, ya kalau di sini kan makanan itu kayak macam kecap, ada campuran seperti mirin, terus habis itu soju itu kadang ada alkoholnya, terus daging juga ini kan maksudnya ya yang label halal gitu, bukan semua daging bisa gitu. Terus semacam ya di campurannya itu yang banyak yang kadang-kadang meragukan ya gitu seperti itu sih. Jadi mending masak sendiri. Oke. Kemudian mungkin pertanyaan terakhir ya. Karena Basit juga mau istirahat ya, di sana udah jam berapa Bas? 21.17 ya. Berarti di sana nggak sama istri berarti ya Bas ya? Sama istri sekarang? Sama istri, alhamdulillah. Ini Oktober kemarin istri nyusul. Alhamdulillah ya. Memang berdua lebih baik Bas. Seperti kata Irwansyah. Oke. Tadi kita udah ngomong soal beasiswa Max, soal mungkin sedikit pengenalan departemen di sana gitu. Kemudian juga Basit sudah sebutin penelitian yang Basit sedang kerjain di nanopartikel tadi. Laktosom ya tadi ya. Kayaknya belum disebutkan dengan ini ya, dengan detail tadi ya terkait penelitiannya ya. Kayak gitu. Iya. Gitu. Jadi penelitiannya itu di ini yang dilakukan sehari itu ada namanya DNCT. Pernah dengar nggak? Terkait boron neutron capture therapy. Boron. Itu ini ya kayak apa sih jenengnya? Kayak radiofarmaka gitu ya? Kayak radiofarmaka. Jadi itu terapi kanker. Jadi terapi kanker itu disuntik
ke kita makhluk hidupnya itu pakai boron. Nah, boronnya itu nanti setelah disuntik boron itu diradiasi dengan neutron. Kayak gitu. Nah, diradiasi dengan neutron, nah itu nanti diamati tuh efeknya ke sel kankernya itu bisa mengecil atau enggak gitu. Cuman tahapnya biar untuk kan tujuannya boronnya ini harus terakumulasi ya di sel kankernya ya biar terapinya efektif. Nah, untuk membawa boronnya itu dikonjugasi pakai nanopartikel itu tadi, pakai laktosom itu tadi. Oh, berarti laktosom itu ibaratnya kayak ini ya, kayak lokomotif. Lokomotif sama gerbong. Nah, gerbongnya itu si boronnya, terus lokomotifnya sih laktosom. Iya, DDS. Delivery system. Wah, menarik nih. Ada EPR effect kan, ada kalau nanopartikel itu kan EPR effect. Nah, itu seperti itu. Nah, itu sekarang tahapnya masih nyari akumulasinya itu yang bagus itu pakai boronnya apa di kondisi apa. Nah, terus buat ngecek akumulasinya itu pakai imaging sama diukur pakai konsentrasi akumulasinya diukur pakai ICP. Seperti itu. Wah, kompleks juga ya teman-teman ya. Nah, tuh berarti buat teman-teman S1 nih yang selesai S1 atau yang sedang studi S1 ya penelitian di luar ya sudah sophisticated itu ya. Jadi memang apa ya? Kayak suatu kesempatan ya teman-teman ya buat mengembangkan ilmu kita itu di luar gitu. Saya bukannya mendiskreditkan di dalam negeri, cuma di luar itu ya sudah subhanallah maju ya gitu. Jadi kemajuan yang di luar ya ada baiknya nanti kita bawa lagi gitu ke Indonesia gitu, biar Indonesia lebih maju. Iya. Gitu. Iya, itu buat pengalaman. Mantap sih, mantap. Ya, sama segitu ya. Jangan takut. Jangan takut gimana, Mas? Ya. Karena ini insya Allah jangan takut nanti ngerjain eksperimennya itu gimana, saya ngerjain sendiri atau gimana. Nanti pasti di lab itu profesor tuh punya associate sama asisten ya. Asisten profesor. Nah, itu yang associate sama asisten itu yang bantu kita untuk setelah proses itu gimana pakai alat ini didampingi kok, karena itu kan ini ya terkait hasil ya, terkait proyeknya mereka gitu. Jadi mereka insya Allah bertanggung jawab untuk ngedampingi kita sampai bisa nggak bisanya kita. Jadi nggak usah khawatir lah gimana bisa itu. S1 kan biasanya praktikum tuh hancur banget, bikin titrasi kayaknya kemerahan gitu, atau sering mecahin alat atau basis krim pecah. Basis krimnya pecah gitu. Oke. Intinya jangan takut ya, Bas ya. Jangan takut sama jangan menyerah ya. Nanti diajarin. Oke, sama jangan malu bertanya mungkin, Bas ya. Kayaknya emang kudu proaktif banget nggak sih di sana? Karena kan kita kayak ketinggalan jauh ya dari mereka di sana tuh, ketinggalan jauh. Jadi kayaknya ya budaya jangan malu bertanya tuh emang harus ada ya. Ya, jangan malu bertanya. Tapi kita punya kelebihan, kita kan ini ya pinter ngakalin ya. Gitu. Kalau ada trouble tuh kayaknya kita lebih pinter deh. Ini diapain kayak gitu tuh kita tahu nih sering gitu. Gitu. Oh, kalau udah tahu gitu bisa lebih Iya sih, emang orang Indonesia itu emang kreatif ya, Bas ya. Ya itu ruang itu. Jadi itu.
Oke, mungkin yang terakhir ya. Mungkin Basit ada pesan-pesan gitu buat teman-teman yang mau kuliah di Jepang gitu. Mungkin preferensi universitas yang tanda kutip mungkin terjangkau gitu. Terus yang welcome sama kita ya. Karena kan nggak semuanya kampus itu welcome sama mahasiswa dari Indonesia. Itu kira-kira di mana aja, Bas? Oh iya. Sebelum itu ini nggak kamu ini butuh info S3 bagaimana? Oh, saya juga butuh sih. Ya gitu. Itu apa S2 kalau S3 nah dari S2 ke S3 itu kalau di lebih mudah gitu. Biasanya senseinya akan nanya juga nih apa namanya. Kamu habis S2 mau ngapain gitu. Gitu. Nah, nanti bakal apa namanya ditanya terus habis itu S3 nah nggak usah ngulang lagi tuh apa proses sama. Jadi apa segmennya lebih ke formalitas gitu. Nanti langsung lanjut aja tuh kayak gitu. Siswanya bisa Oh, lanjut. Nah, kalau S3 di bahasa ini ada dua graduate school yang gitu di Okayama ya. Ada graduate school tadi yang medicine, dentistry, and pharmaceutical science. Nah, hmm. satu lagi ada namanya Graduate School of Interdi Interdisciplinary Science and Engineering in Health System. Ada tuh. Jadi itu bisa untuk terkait apa R&A dan sebagainya, DDS dan sebagainya itu Oh, ada menarik. di situ bisa dicoba. Tapi kalau S3 di sini 4 tahun ya di kampus yang medikal. Oh, 4 tahun, Bas. Nggak bisa 3 tahun, Ya, Bas. kalau S3-nya mau 3 tahun, cari yang apa labnya itu lab bukan medikal tapi penelitiannya terkait medikal itu 3 tahun. Oh, bedanya apa tuh, Bas? Kok bisa 3 tahun dia? Itu kurikulum Jepang sih apa kurikulum Jepang sih itu terdaftar itu School of Medical itu ini sih apa 4 tahun itu semua Jepang kayak gitu tuh gitu terus apa ya Jadi kalau mau 3 tahun tadi, Graduate School of, apa tadi? graduate school-nya misalkan graduate school-nya engineering tuh biasanya ada Hmm. kampus-kampus engineering tuh yang penelitiannya kayak biochemical engineering ya tapi nyerempet ke sangat kesehatannya lebih dominan gitu gitu nah itu tuh dicoba karena itu cuma 3 tahun ya, tapi kalau ada ya nggak bisa lebih lama di sini nanti saya rencananya lanjutnya di engineering itu. Oke, oke, oke. Menarik, menarik. Coba, insya Allah nanti dicoba dah. Ya, ya ini kamu bisa ini dimulai dari kontak sensei. Iya, benar, benar, benar. Kemarin juga dapat arahan sih dari Kak Iqbal ya. Kak Iqbal formasi 2004 ya. Baru kelar Iqbal dari MI. Julian. Ya, benar, Oh, di Iqbal MIE Julian. ya. Iya, Iqbal Julian. Itu dari MIE University dia kemarin. Kayaknya dekat sama Basit kayaknya, MIE, kalau daerah. MIE jauh Oh, jauh. gitu. Okayama itu lebih dekat ke Nara. Nara lebih Oh, dekat. Nara sama Hiroshima. kalau tadi MIE di. Di MIE itu lebih dekat sama Tokyo. Itu Oke. lebih ke arah atas, ke atas. Hmm. Saya ke bawah. Gitu. Atau coba tanya itu di kan banyak alumni kita yang di Nara itu kayaknya Nara itu peluang banyak mahasiswa Aduh, Indonesia di sana. ampun. Kagak ada yang sama kayak saya, Bas, masalahnya.
minatnya, senseinya? Oh, Udah coba ngelihat? coba di Okayama. Berarti ini sensei saya itu yang nanti terkait DDS itu kan bisa dicoba Kak Yes, Bu. ya. Nanti coba linknya ya. Oke, boleh boleh. By way aja. Karena habis itu saya belajar insya Allah. Ya, nanti ya Ya, moga-moga bisa diaplikasiin lah di sini. ya, banyak yang bisa diaplikasikan. Ketika habis S2 Terus langsung S3, Bas? Atau pulang dulu, Bas? insya Allah lanjut ini Oh, langsung lanjut. nanti Masya bulan Allah. April gitu. Oh, berarti ini udah lulus. Banyak. Januari ini kan lulus berarti ya? Sidang kan? Iya, Sidang, benar. lulus. Terus S3 April. Sudah S3 April. Oke, Oh, Masya Allah. tapi ya mohon doanya Kak Bu biar bisa lancar. Amin. Lancar, Bas. Ini Nanti bisa kuliah kamu kali, Bas, tentang laktosom tadi. Wah, menarik tuh, Bas. Baru dengar, benar. Baru dengar ya saya. insya Allah. Biasanya kan etosom, liposom. Ya liposom. Ya, Itu menarik teraturnya tuh. terbatas di Jepang sih itu kayaknya laktosom. Oh, Gitu. Nah ini saya graduate school yang masternya ini kan di medical. Nah, kan sensei yang sekarang mau pensiun nanti 2023. Jadi dioper ke kolega beliau yang ada di engineering, tapi masih pegang project yang sama. Jadi S3-nya hemat waktu 1 tahun. Insya Allah. Seperti itu. Amin. Itu. Insya Allah lancar lah, Bas. Kalau kata anime apa? Akira Menai. Jangan menyerah. Iya, jangan menyerah. Gambari masuk. Oke, terima kasih Basit atas ini ya, banyak informasinya nih mengenai kuliah S2 di Jepang ya. Semoga teman-teman nanti terinspirasi ya. Saya juga alhamdulillah dapat sedikit insight ya, dapat sedikit referensi. Itu semoga sama apa lagi, Mas? Kira-kira sama ini terkait kampus ya. Jadi kita kan tahunya kampusnya di Jepang tuh yang bagus tuh kan ya Kyo ya, Todai kayak gitu. Oh iya. Tapi apalagi Osaka, Kyoto, Osaka, Tsukuba gitu. Tapi di Tsukuba Jepang bagus ya? ini sih bagus Tsukuba. Oh bagus. Ini terus habis itu gitu. Tapi sebenarnya banyak juga kok kampus Hiroshima seperti itu. Itu sebenarnya banyak ada kampus-kampus yang kita ini ada ya kampus ini itu juga bagus juga. Jadi sistemnya mirip di Jerman lah yang nggak terlalu ini terkait peringkat. Ya. Tapi dilihat aja sih sensei di labnya itu seperti apa gitu dibanding universitasnya. Kalau senseinya itu reputasinya bagus, punya project itu insya Allah itu bagus dan kita bisa belajar banyak gitu. Tapi kalau bisa di universitas yang menurut rankingnya bagus atau bisa dapat masuk kriteria LPDP itu juga bagus juga gitu. Jadi kriteria tapi dia juga senseinya itu juga penting. Gitu. Oke. Iya. Berarti sebenarnya kualitasnya merata, Bas ya, antar kampus ya. Tinggal kita ngeliat senseinya aja insya ya. Allah, insya Allah merata sih kualitasnya. Gitu. Alhamdulillah ya. Baru tahu juga nih informasinya yang ini nih. Kira-kira itu ada yang terbelakang gitu, ada yang bagus banget, atau enggak yang merata ya. Gapnya enggak ada gap, tapi gapnya enggak terlalu jauh. Enggak terlalu jauh lah ya. Gitu. Tinggal kita nyari senseinya aja kan. Ya senseinya itu yang penting. Oke, nice info. Terima kasih banyak nih, Basit, di tengah kesibukannya dalam menuntaskan S2 nih, menuju S3. Semoga lancar nih S3-nya. Nanti balik ke Indonesia ya secepatnya lah gitu.
Ya, Asik. insya Allah. Siap, Baik. Kak Gua. Kita tutup nih karena udah Isya juga. Ya, siap, Kak Gua. Nanti kita Oke, lanjut kita lagi tutup dari WhatsApp. teman-teman. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, Bas, di sana, Bas.